يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Al-Barakah, akhina fillah Al-Ustaz Rusli SPDI mata'anallahu bitul hayati, akhina fillah Ustaz Abdul Khalik, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin wa hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk Kawakib Al-Barakah ini, kedua orang tua kita yang kita cintai, para alim ulama, para habaib, guru-guru kita yang mulia, bil khusus Ki Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Kiram, dan kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. كان الشيء ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai halaman berapa?
38. Maqalah yang ke-21. Isrun. Tadi mau baca doa belajar, megang air. Ingat doa minum. Bismillah. Jam 4.30 tadi saya dari Tambun ngubur. Masya Allah macet banget. Pas sampai rumah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Al maqalatu al-'ishrun, maqalah yang ke-20. An Hatim al-Asammi rahimahullahu annahu qala. Dari Imam Hatim al-Asam, semoga Allah menyayanginya. Annahu, sesungguhnya beliau qala, berkata. Ini Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin banyak juga mengutip ungkapan-ungkapan tentang beliau. Ya, Imam Nawawi juga sama banyak. Apa katanya? Al-ajalatu, terburu-buru. Al-isra'u fil umuri. Isra', pengen cepat-cepat aja dalam segala urusan, permasalahan. Ya, tanpa dipikir dulu dengan baik. Ceroboh katanya orang menjalani hal-hal yang dia pengen lakukan, itu ada dua gambarannya. Ada orang yang jalaninya penuh dengan ketawakalan kepada Allah. Ada yang mutahawwir, sembrono aja, jalanin aja, tanpa ilmu, tanpa bersandar kepada Allah. Itu bahaya. Nah, ini kata beliau, al-ajalatu, terburu-buru itu ay al-isra'u fil umur, pengen isra', pengen segera dalam segala urusan. Minas syaitani, ya, merupakan dari syaitan. Dalam hadis lain banyak, al-ajalatu minas syaitan wa ta'anni minallah. Terburu-buru, tergesa-gesa itu bawaannya setan. Enggak pikir panjang. Sementara wa ta'anni, tenang ya dalam mengambil keputusan, kebijakan, itu minallah. Makanya Nabi mengatakan, idza arada an taf'ala amran fatadabbar awaqibahu. Jika Anda ingin melakukan sebuah pekerjaan, ya, fatadabbar awaqibahu, renungin dulu kesudahannya, pikirin dulu. In kana khairan famdi, seandainya bakalan bagus, kerjain. Ya, dan anak muda nih, apa-apa pengen ngambil keputusan cepat-cepat aja. Wa in kana syarran fantahi, kalau ternyata bakalan buruk, bahaya, mendatangkan kesialan, musibah, cegah, jangan. Ya, makanya ada istilah manadima man istakhara wastasyara. Tidak akan rugi dan menyesal orang yang segala macam apa-apa dia istikharah. Istikharah kemana? Ke Allah. Minta sama Allah yang terbaik menurut Allah. Wastasyara, ke atas udah. Ya, sekarang yang ke bawah, dan konsultasi pada orang-orang yang kompeten.
Wa 'alal 'aqil, dan orang cerdas adalah orang yang harus punya 4 waktu. Di antaranya dia harus pergi nemuin, minta pandangan, minta nasihat kepada guru-gurunya, para yang dianggap kompeten. Apa? Yubasyiruna bi uyubihi wa yadulluna ala rabbih. Minta nasihatnya, barangkali kita melakukan sesuatu ada yang jelek, yang aibnya, lalu minta bimbingannya tuh agar dibawa kenal sama Allah. Ya. Nah, ajalah ini wa in waqa'ta fiha wa in zalalta fiha waqa'ta fil ma'siyah. Kalau kita Minhajul Abidin disebutkan begitu Imam Ghazali. Jika Anda tergelincir jatuh dalam al-ajalah, ada 4 tuh. Ini merupakan penyakit hati. Panjang angan-angan, terburu-buru, sama hasad, iri, dengki. 3 tuh. 3 hal ini inzalalta fiha, jika Anda jatuh dalam 3 penyakit hati ini, waqa'ta fil ma'siyah, kita jatuh dalam maksiat. Yang satu lagi apa? Satu lagi kiber, sombong, takabur, congkak. Ini bahaya lagi. Jika bapak-bapak punya penyakit ini lebih bahaya lagi dari 3. Wa in zalalta fiha, jika Anda tergelincir jatuh, ya, merasa paling baik, merasa paling benar, merasa ya, paling hebat, waqa'ta fil kufri, dan maksiat ini kufur. Dan Anda jatuh dalam kekufuran. Makanya Fir'aun itu mengaku apa dia? Allah Tuhan, Allah, kufur dia, ya. Terburu-buru itu merupakan ya bawaan syaitan. Illa fi 5 mawadi'i, kecuali dalam 5 hal, dalam 5 tempat. Fa innaha ay al-ajalatu fiha, sesungguhnya terburu-buru ya fiha, di dalam segala macam urusan, min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merupakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Jadi yang ini boleh nih disegerakan, ya. Kalau bapak-bapak tahu lagi kesulitan banget, tahu aja, jual aja udah tanah di sebelah rumah, ya, atau namanya ada nafsu musri'ah, set aja langsung pengen ngambil keputusan, itu bahaya. Harus selalu musyawarah, ya, penting itu musyawarah. 3 kepala jauh lebih baik daripada 1 kepala. Kecuali dalam 5 titik ini, 5 poin ini, kita dianjurkan untuk melakukannya bersegera. Nah, itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini bapak-bapak nih, kalau kita pengen ihtifal bi maulid Nabi, merayakan maulid Nabi setiap hari, setiap saat, ini jalanin sunnah-sunnah Rasulullah, ya. Saya punya buku tuh kecil, Kaifa Nahtafil, judulnya gitu doang. Ya, kenapa kita merayakan maulid Nabi? Oke. Pertama, it'amud dhaifi. Nah, ini bima la yatakallafu 'anil mudhifi. Ya. Apa yang harus disegerakan? It'amud dhaif, memberi makan kepada tamu. Ada tamu datang, itu segera tuh. Ya. Kalau yang kagak, apa, air dulu deh sediain. Cakep. Ya. Apalagi ada yang lainnya, bagus banget. Karena ada dalam hadis lain, orang beruntung kalau ada tamu ke rumahnya. Tamu itu dibagi 2. Ada tamunya Allah, ada tamunya Rasulullah. Tamunya Allah itu dia datang, datang aja, kagak ada kabar, nggak ada berita, sampai ke rumah kita.
Kalau tamunya Rasulullah nggak gitu. Ya, tamunya Rasulullah ada kriterianya, ada adabnya. Sebelum berkunjung dia telepon dulu, ngasih kabar dulu. Itu. Kenapa? Nanti takutnya pas dia datang udah ngetok 3 kali dia nggak siap mukanya. Ya, jadi jangan sampai mengecewakan. Di tamu itu ada tamu Allah, ada tamunya Rasulullah. Ya, kita aja kata Nabi kalau pulang malam, ya itu apa? Nabi pulang malam takut mengganggu istrinya lagi istirahat, dia tidur di depan rumahnya. Masya Allah. Ya. Atau juga takut dia lagi kagak siap nyambut. Jadi kabarin tamu. Nah, tamu itu datang membawa keberkahan sampai dia pulang itu. Tapi nanti adabnya tamu kalau sudah diem, jangan matanya kemana-mana. Lihatin samping ini, cakep juga itu perabotan. Nggak boleh. Ya. Saya punya buku terjemah judulnya Kaifa Mujawirina, baik Kaifa Tujawirina Rasulullah fil Jannah. Bagaimana Anda bisa berdampingan, bertetangga dengan Rasulullah di surga. Kalau kita bertamu itu juga berdirinya tuh kagak boleh pas tengah-tengah. Ya, di sebelah kanan atau kiri gitu. Karena pas Tuhan buka takut ada aibnya. Gitu. Ada begitu tuh. Makanya kata Nabi kalau ada tamu colok mata ini colok gitu. Kenapa? Karena menjaga muruah rumah tangga itu, rumah saudaranya itu penting. Ya. Intinya mau begini, jangan sampai umat Rasulullah dilihat sama saudaranya juga lagi kagak enak. Ya. Nabi pengen semuanya baik-baik semua, bagus-bagus semuanya. Gitu. Baik. Ya. Jadi yang pertama, yata'amud dhaif, memberikan makanan kepada tetamu bima la yatakallafu, dengan sesuatu yang tidak membebankan. Tapinya indal mudir, kepada tuan rumah. Kagak boleh juga biar disangkanya orang serba punya, dipaksa-paksa cari-cari. Ya. Tadi apa? Bima la yatakallafu indal mudir, ya. Memberikan makanan kepada tetamu dengan sesuatu yang tidak memberatkan, menjadi beban kepada tuan rumah. Begitu. Idza nazala ay ad-dha'ifu fi manzilihi, apabila si tamu itu ya datang atau berkunjung ke rumahnya. Nazala asalnya turun. Bisa turun ke rumah kan? Ya, ini bahasa. Artinya apa? Datang atau masuk atau berziarah ke rumah si motif tuan rumah. Selesai itu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, man at'ama akhahul muslima, Masya Allah, syahwatahu harramahullahu. Nah, itu barisnya salah itu Allahiyya. Ini kayaknya dia ada filenya tuh. Saya perhatikan setiap Allah di sini hi'mun. Ya. Harramahu-nya jadi maf'ul bih muqaddam. Allahnya jadi fa'il, pelaku. Mana fi'ilnya? Harramahullahu ta'ala 'alan nar. Man at'ama akhahul muslima, barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya yang orang muslim, ya, apa syahwatahu, keinginannya. Wow.
Orang tamu nanya, "Pak, mau minum apa, Pak?" "Teh." "Oh, dibikinin teh." "Kopi." "Bikinin kopi." Berarti itu tuan rumah berkhidmat banget. "Makan apa, Pak?" "Nasi padang." "Oh, cari nasi padang." Kalau dia nggak terasa beban, dia senang. Loh, apa hikmahnya? Haramallahu ta'ala 'alan nar. Allah mengharamkannya. Allah mengharamkan kepadanya apa? Disentuh api neraka. Ya, jamaah ini kita hukum bertetangga ini harus baik-baik. Nabi Ibrahim kenapa menjadi khalilullah, kekasih Allah? Li'annaka ja'alta malaka litaifat. Karena Nabi Ibrahim selalu hartanya itu buat tetangganya. Nabi Ibrahim belum pernah makan sendirian, selalu bersama tetangganya, fakir miskin. Pernah satu kisah beliau makan sendirian, lo cari-cari dulu, ya, sampai begitu. Atau dapat malaikat yang ikut makan. Saya punya buku juga tuh. Saya punya buku itu judulnya Qissatun Ajibatun Anil Khalil Ibrahim alaihissalam. Kemarin hajian saya ngaji penuh tamat. Kisah yang menakjubkan tentang kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah romansia hakikiyah. Ini saya pernah bagi Ustaz Khalil ya? Udah belum? Udah ya. Itu banyak ujian-ujian, ya. Akhrajahu al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhum. Dari Abdullah bin Amr bin As. Ini Amr bin As ini beliau yang memimpin penaklukan ke Mesir, ya. Beliau yang dikirimkan oleh Sayyidina Umar. Dikirimin tulang doang, dibeset sedikit sama pedang, ya. Amr bin As. Kalau setiap tanggal 27 Ramadan ada Syekh Jibril di sana tuh. Itu orang pengen sholat tarawih di situ, masya Allah, penuh ribuan manusia di masjid Amr bin As, ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada ketuanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda. Qala, kalau orang Yaman bilang gola, orang Kairo Mesir ala. Itu namanya apa? Ilmu aswad, ya, fonetik. Saya ngajar ilmu aswad juga tuh. Saya pernah menulis makalah judulnya Al-Aswad Al-Asnaniyah Indal Ulama Al-Qudama Wal Muhdathin. Suara-suara gigi menurut ulama dulu sama ulama yang sekarang. Itu beda penyebutannya. Orang nyebut Hamzah jadi ya. Kalau kita lagi haji umroh tuh, ya Zair, ya Zair. Asalnya Zairun, Zaro, ya Zuru, ya. Bahwa Zair, orang yang datang ziarah. Disebutnya Hamzah jadi ya Zair, ya Zair, ya Zair. Asal Zair. Fa jadi ta, bahasa Mesir. Salasatun jadi talatatun. Jim jadi ga. Anta jamil, anta gamil. Beda, ya. Kalau qaf jadi hamzah. Qalbi, orang Yaman galbi. Maka banyak teman-teman yang mukimnya di Yaman tuh, dia qafnya jadi go. Tapi kalau dalam dunia baca-baca ini kitab ngomong boleh, tapi kagak boleh tata'athar ala qiraatil Quran, enggak boleh. Bisa qul huwallahu ahad, walaupun dia pintar salah.
Ya. Ada dot lagi. Dot bunyinya zo. Orang nyebut Riyaz. Walazzalin. Itu ada juga, itu ahli najat begitu. Ya. Namanya ilmu aswa. Tapi anak-anak sekarang itu banyak dikubur. Kalau itu yang anak-anak atau bakot ya Al-Quran itu. Mereka baca lagi aja. Iya, itu dia gaya-gaya ke bawah. Nggak boleh ya? Nggak boleh, baru belajar bahasa Arab kemarin. Aku laqad ja'akum. Ya, laqad ja'akum. Mereka ikut-ikutan orang-orang luar. Iya, ikut-ikutan gaya dia ke bawahnya. Kadang-kadang ngikutinnya lahjanya ke ilmunya. Baik. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, ya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, man at'ama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu wasaqahu minal ma'i hatta yarwiyahu ba'uda minan nar sab'a khanadiqa kullu khandaqin masiratu 700 amin. Masya Allah. Ya. Barang siapa yang memberikan makan kepada saudaranya dari khubz, roti, roti ya, hatta yushbi'ahu, sehingga dia mengenyangkannya tuh. Wasaqahu minal ma', lalu dikasih air minum, hatta yurwiyahu, sehingga dia minum tuh. Ya. Begitu doang, ngasih roti, ngasih air putih. Ba'uda minan nar, dia akan dijauhkan dari neraka jahanam. Sejauh, kita terjemahnya, sab'a khanadiqa, sejauh 7 khandak, 7 parit. Kullu khandakin, dan di setiap parit itu sepanjang masiratu, sepanjang 700 am, 700 tahun. Masya Allah. Tuh, ya. Oke, ada apa? Ungkapan la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kita meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Apa sih harganya segelas gini doang? Sama roti, ya, apa? Kan kecil kan? Tapi Allah kasih dia tuh, ya. Allah. Yang pelit-pelit jadi ya. Khandaq. Ingat Khandaq, ingat perang Khandaq ya. Perang Khandaq, perang Ahzab ya. Itu istilah aja sama tuh. Itu idenya Salman Al-Farisi. Agar apa? Agar pasukan dari kafir kagak bisa masuk ke kota Madinah. Akhrajahu An-Nasa'i wa Tabarani wal Hakim wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Tabarani, dan Imam Hakim dan Baihaqi. Saya pernah menerjemah tafsir Tabari. Itu ada banyak, berapa belas jilid. Tapi kita keroyokan dulu. Saya dapat jilid 11 tuh, tentang shalawatul wusta. Ya. Tapi kalau terjemah keroyokan itu yang untung percetakan doang. Kita hanya dibayar, pasti tidak jadi. Baik. Itu yang pertama ya, yang harus disegerakan apa? Memberikan makanan kepada tamu. Yang kedua, wa tajhizul mayyiti. Ya, ngurusin mayit nih, disegerain tuh. Bagaimana caranya? Bil ghusli, dengan cara dimandikan, wa takfini, dikafankan, wa sholati alaihi, disolatkan, wa dafni, dan dikuburkan. 4.
Ayatnya apa? Walaqad karramna bani Adam. Kami sungguh telah memuliakan Bani Adam. Ya. Caranya apa gitu? Suatu ketika pernah Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah, mengambil ada bangkai salah seorang Bani Israel yang dilempar ke tong sampah. Ya, dilempar ke tong sampah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memuliakannya. Nabi Musa diambil tong sampah, lalu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Itu Bani Israel semua melihat semua. Ya Musa, lima akramtahu ikraman. Mengapa engkau memuliakan banget orang ini? Orang ini sudah kami lempar ke sampah. Kata Nabi Musa apa? Allah mewahyukan kepadaku untuk memuliakan ini. Iya, apa sebabnya? Apa sebabnya? Sederhana. Itu Bani Israel, kalau dia baca kitab Taurat, di situ ada keterangan tentang akan datang Nabi terakhir. Itu ya, beliau beriman, percaya akan datang Nabi terakhir. Ya, nanti kapan-kapan kita ngaji itu. Ada nanti di kitab itu yang ngaji dari Muqarrabin itu. Sebenarnya orang Yahudi, orang Nasara, hari-hari kelahiran Nabi itu tahu semuanya. Karena jelas banget disebutin di dalam kitab-kitab mereka. Tahu. Ya. Tapi apa yang jadi mereka tuh kagak beriman, ego, sombong, takabur, ya. Mereka setiap ada yang lahir didatangi, disamperin. Yang lahirnya dari kota Mekah, yang lahirnya dari keturunan Quraisy ke Ismail. Mereka pengennya dari Ishak, Bani Israil. Itu aja, ya, sampai Abu Lahab sama Abu Sufyan pada bicara tuh dalam perang begitu hebatnya. Sebetulnya keponakan ente itu benar apa salah sih? Benar ya. Pelan-pelan, benar dia. Semua yang dia sampaikan itu benar semuanya. Kita kenceng. Apa? Ego aja dia. Pamannya kagak melihat nubuwah. Kalau udah cerita tentang nubuwah ini luar biasa. Ya, nubuwah itu yang terus nubuwahnya dari nurnya Allah nemplok ke Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam dia bisa dan dia bertobat menyebut nama Nabi Muhammad? Karena nur itu ngemplok kok dadanya Nabi Adam. Dia mengatakan apa? Ya Allah, bihaqqin nabiyika rahmah antaghfir. Adam, dari mana kau kenal ada makhluk namanya Muhammad? Dia bilang, aku ciptakan. Apa kata Nabi Adam? Ketika engkau masuk aku ke dalam surga, aku lihat di surga, di pintu surga, di tiang-tiang semuanya bacanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam melihat nur. Nabi Adam punya istri namanya siapa? Siti. Siapa? Kalian diam. Siti Hawa. Siti Hawa kalau ngelahirin selalu tau'am. Tau'am, kembar. Berapa kali ngelahirin? 21 kali ngelahirin. 20 kali itu kembar. Jadi berapa tuh? 40. Terakhir lahir satu, ya, namanya Nabi Sis.
Nah, Nabi Sis inilah yang mendapat nur nubuwah dari Rasulullah. Ya, yang lainnya nggak dapat. Terus lari lagi turun ke Abdul Muthalib, kakeknya, ke Abdullah, Aminah, ke Rasulullah. Makanya pasukan bergajah ketika pengen menghancurkan Ka'bah itu melihat Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, itu tunduk dia. Ya. Nur, cahaya itulah yang kita cari. Ya. An-nur idza dakhala al-qalba infasaha wa nasara. Nah, orang Yahudi ini, orang Israel ini, Bani Israel ini, dia karena cintanya menabi tuh begitu dulu tuh dimuliakan. Nah, maka bapak-bapak ya setiap menyebut nama Nabi ada baca-bacaan, ta'zim. Sebetulnya kita sudah menyebut nama Nabi dalam satu hari satu malam aktsar min sittina marrah, lebih daripada 60 kali. Tapi sadar kan? Nah, sadar ya. Tapi lidah kita tuh sering nyebut nama Nabi. Coba lagi azan ada berapa kali? Berapa kali azan? Kali-kaliin aja. Lagi qomat ada nggak tuh qomat? Lagi wudu, habis wudu doa. Ada nggak nama Nabi itu? Kecuali yang nggak pernah doa nggak ada. Udah berapa? Lagi sholat, dalam sholat dia nyebut nama Nabi berapa kali itu? Hitung dah. Hitung ya. Besok yang sekarang. Tuh kaliin. Itu baru yang 5 waktu yang wajib, belum yang sunnah-sunnah. Ya aksan min sittina marrah. Tapi ada yang orang menyebutnya bil hub, dalam cinta, dengan ma'rifat, ada yang enggak. Menyebutnya Muhammad hanya orang biasa aja. Ya. Tapi dia belum dapat nur dari Allah. Jadi yang kedua, wa tajhizul mayyiti, menyegerakan, menyiapkan si mayit, dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin idza mata yaqinan, apabila dia mati dalam beriman kepada Allah. Gitu. Ruwiyanahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yujazal mu'minu, sesungguhnya yang pertama kali orang mukmin itu diberikan balasan ganjaran ba'da mautihi, setelah matinya, ayyughfar, diampunin, li jami'i man tabah janazatahu, masyaallah, diampunin bagi semua orang yang mengiring jenazahnya. Jadi bapak-bapak, kita ngurus jenazah itu pahalanya besar banget. Kita bisa mandiin, nyolatin, dapat kirotan, dapat 2 kirot. 1 kirot itu sebesar 1 gunung Uhud. Gunung Uhud gede atau kecil? Gede, hampir 7 kilo. Ahad Uhud nyambung dia. Dan gunung Uhud gunung yang dicintai oleh Rasulullah. Jabalun min Jibal Jannah, salah satu gunung yang ada di surga. Uhudun yuhibbuna wa nahnu nuhibbu, kata Rasulullah. Gunung Uhud gunung yang cinta kepada umat Islam, dan kita juga cinta sama gunung Uhud. Ya. Karena Nabi naik sama Sayyidina Abu Bakar, Umar. Tahu ihtazzal Uhud, bergetar. Apa kata Rasulullah? Ya Uhud, uthbut wa fawqaka Muhammadun wa ashabu. Uhud, diam, jangan bergetar. Di atas semua ada Rasulullah dan 2 sahabatnya. Langsung diam. Nah, itu salah satu kelebihan Nabi, bisa berbicara dengan bahasa apa saja. Binatang, ya, kalau Nabi Sulaiman bahasa jin,
binatang. Nabi lebih dari itu, sama pepohonan nyambung, sama onta ngadu nyambung, sama batu nyambung, semuanya. Ya, maka faqan nabiyyin, Nabi selalu di atas, imamul mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin. Ya, Rasulullah, saya senang banget kalau boleh pengen ngajinya tentang Nabi aja, enak. Karena man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin dijadikan orang baik, maka diberikan kepadanya pemahaman kepada agama. Semua ulama mengklaim itu adalah bagian daripada mereka. Contoh, kata ulama fikih, ini maksudnya ini tentang halal dan haram. Kata ulama tafsir, bukan, ini maksudnya ada ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya. Nah, orang-orang spiritual mengatakan bukan. Ini maksudnya memahami ahwalun Nabi, memahami kondisi Nabi. Berarti semuanya, dari bangun tidur sampai tidur habis. Jamaah sekalian, saya hari ini pakai jaket ini. Ini jabat alma mater. Saya kuliah di mana? Ambil S3. S3 saya di Mesir kan masih gantung-gantung karena kondisinya sulit. Sambil kuliah lagi di UIA, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, jurusan ilmu dakwah. Ya, insya Allah mohon doanya besok hari Jumat saya sidang terbuka. Ya, semoga lancar, dan saya pamit tanggal 29 atau 30 saya berangkat umroh. Ini barengan rombongannya Pak Anies, katanya hampir ada 200 jamaah, insyaallah. Dan malam ini saya diundang untuk ke sana. Dan nanti saya ikut sholat isya langsung berangkat. Pulang dari umroh, insyaallah tanggal 15 kita wisuda, ya. Dan saya mendapat, katakanlah, legitimasi untuk berdakwah, artinya dengan ilmunya di dakwah. Memang saya jurusan dakwah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahin semuanya, Allah lancarkan, dan mohon maaf besok kita libur dulu. Semoga bertemu lagi, panjang umur, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, perbanyak salawat sebanyak-banyaknya. Ada waktu baca kisah-kisah Nabi, karena pesan daripada Allah, yarham Mu'alim Zayadi, pesannya apa? Sering-sering baca, berjanji. Ya, insya Allah banyak kemudahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya, soalnya